Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahya Khalifah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Latar belakang Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah kebenaran Al-Quran. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujaan Al-Quran ini terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua adalah kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat sendiri memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya, karena hal itu adalah di luar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri, melainkan buatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk diantaranya adalah Nabi besar Muhammad SAW yang dapat mukjizat berupa Al-Quran. Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-Quran antara lain yang pertama adalah dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-Quran melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab. Baik dalam bentuk puisi atau prosa, keindahan sastra Al-Quran tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga diakui oleh lawan Islam, yaitu non-Muslim. Dan yang kedua adalah pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang benar-benar terbukti. Misalnya, yang termaktub dalam surat Al-Rum ayat 1 sampai dengan 4 yang artinya Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Yang ketiga, pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini, Allah menyatakan yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang akan kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Dan yang terakhir adalah isyaratnya terhadap fenomena alam yang kebenarannya berdasarkan keilmu pengetahuan. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama umat Islam. Yang kedua, menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalamullah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sumber hukum Islam yang pertama ini adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama
dan pertama. Al-Quran merupakan teks yang selalu mendapatkan porsi dominan di setiap pembahasan tentang kitab suci, sejak awal diturunkannya hingga saat ini, baik oleh penganut agama Islam sendiri maupun oleh kalangan di luar agama Islam. Dalam kajian hukum Islam, Al-Quran menempati urutan pertama sebagai sumber penetapan hukumnya. Al-Quran adalah dalil pertama dan utama dalam pembentukan hukum Islam. Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak tanduk pemeluknya, yaitu umat muslim, dalam kegiatannya menjadi seorang hamba Allah dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama? Islam sebagai suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ajaran, petunjuk hidup, dan sebagainya, membutuhkan sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkonstruksi ajaran Islam. Adapun perihal jenis dan tata tertib susunan sumber-sumber ajaran Islam dapat didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu urusan, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Hukum akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan lain-lain. Dan yang kedua, akhlak. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus, masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Dan yang terakhir, hukum-hukum amaliyah, membahas tentang perbuatan orang mu'alaf dan dibahas dalam ilmu fikih. Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum-hukum ibadah di dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ibadah berjumlah 140 ayat. Adapun hukum-hukum muamalah dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu ada 7. Yang pertama, masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga atau ahwal syahisiyah, seperti pernikahan, perceraian, nasab, perwalian, dan lain-lain. Jumlah ayat yang mengatur ayat ini berjumlah 70 ayat. Yang kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan akad-akad lain. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 70 ayat. Dan yang ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah atau biasa disebut dengan hukum cara murafaat. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 13 ayat. Yang keempat, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi tindak pidana, atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 30 ayat. Selanjutnya, yang kelima, masalah-masalah yang berkaitan dengan tata pemerintahan, seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat, dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat. Dan yang keenam, masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dengan non-Islam, perang dan damai, dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 25 ayat. Yang ke-7 atau yang terakhir,
yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi seperti sumber devisa negara, penggunaan APBN, dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.